Tes, tes. Halo para penduduk bumi terkece dan terciduk. Di video ini saya akan membahas film yang dibintangi si cantik Anne Hathaway yang berperan sebagai ketua perkumpulan penyihir jahat yang membenci anak-anak. Berjudul The Witches arahan Robert Zemeckis dan merupakan film yang dibuat ulang dari versi orisinilnya di tahun 1990-an. Nontonnya jangan di skip-skip, biar paham dan disayang mantan. Jangan lupa, kalian cuci muka, makan yang banyak, minum kopi, dan siapin cemilan sambil menonton video ini. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share, dan hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di channel ini yang membuat saya makin semangat upload videonya. Cerita pun dimulai. Tetot tetitut. Berlatar belakang di tahun 1968 ada seorang anak kecil yang bernama sebut saja Junaid yang telah kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan mobil. Saat Junaid yang terlihat masih sedih karena kehilangan kedua orang tua, dia dijemput oleh neneknya dan mau gak mau dia harus tinggal bersama dan pindah ke rumah nenek di kota tempat nenek tinggal. Dan Junaid pun disuruh neneknya untuk menempati kamar lama ibunya. Neneknya seorang wanita ceria yang baik dan penyayang. Dan nenek terus berusaha menghibur Junaid yang masih larut dalam kesedihan yang telah ditinggalkan ayah dan ibunya. Akhirnya lama-kelamaan nenek menemukan cara untuk menghibur Junaid dan nenek pun memberikan tikus putih kecil sebagai hadiah untuk menemani Junaid. Junaid pun memberi nama tikus itu dengan sebutan Daisy dan terlihat Junaid pun kembali ceria. Namun pada saat Junaid dan nenek berbahagia, tiba-tiba terlihat penyihir jahat datang menghampiri mereka dan memantrai neneknya Junaid tanpa sebab. Dan seketika pun, nenek langsung batuk-batuk. Pada pagi harinya, nenek mengajak Junaid untuk berbelanja ke sebuah toko. Dan pada saat Junaid mencari paku yang berencana akan digunakan untuk membuat rumah tikus peliharaannya, secara tiba-tiba muncul wanita dan menghampiri Junaid. Dia menawarkan sebuah permen, lalu keluar ular berwarna hijau yang sangat menyeramkan dari tangannya. Nenek menghampiri Junaid, dan wanita itu pun seketika langsung menghilang. Junaid ingin menceritakan ke nenek, namun dia merasa ketakutan dan mengajak neneknya untuk segera buru-buru pulang. Setibanya di rumah, nenek pun bertanya kepada Junaid, apa yang hendak kamu katakan sehingga membuat kamu sangat ketakutan pada saat belanja di toko? Lalu Junaid menjelaskan kalau tadi dia dihampiri seorang wanita yang sangat menyeramkan yang menawarinya permen. Kemudian nenek bertanya, apa dia memakai sarung tinju dan kupluk serta kalau bicara dia seperti engsel berkarat? Junaid mengiyahkan semua pertanyaan nenek. Lalu nenek pun menjelaskan kalau yang tadi dilihat Junaid bukanlah seorang wanita, tetapi dia penyihir jahat yang licik. Namun Junaid merasa neneknya sedang berbohong. Tapi nenek bilang ke Junaid kalau dia tidak sedang berbohong. Dan nenek pun mulai menceritakan pengalamannya dahulu ketika nenek masih menjadi gadis kecil. Ia bercerita kalau dulu dia punya seorang sahabat saat kecil bernama Alice yang rumahnya berseberangan dengan rumah nenek. Mereka sudah seperti saudara tak terpisahkan. Sampai pada satu hari di mana Alice terlihat menerima permen dari seseorang yang dia tidak kenali. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Nenek pun ketakutan dan langsung lari secepat petir menyambar pulang ke rumahnya. Di malam harinya, nenek merasa senang ketika melihat Alice masih hidup. Tapi keesokan paginya nenek melihat Alice mulai berubah. Nenek pun bergegas untuk melihat dan seketika saja Alice berubah menjadi seekor ayam. Oh Alice, kamu berubah. Aku gak punya teman lagi dong. Biarpun begitu, nenek selalu mengunjungi Alice di kandang ayamnya. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba dia teringat jangan-jangan penyihir itu sedang mengincar cucunya. Lalu ia masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan benda mistis dan obat-obatan herbal. Lalu nenek melempar batu mistisnya dan setelah itu ia memutuskan untuk pergi membawa cucunya sementara waktu ke sebuah hotel mewah yang direkomendasikan oleh keponakan nenek. Ayo kita init. Sakedap antosan. Dalam perjalanan nenek menceritakan ke Junaid kalau para penyihir itu mempunyai perkumpulan rahasia di mana mereka mendapat perintah dari pemimpin mereka yang disebut Grand High Witch. Sesampainya di hotel, Junaid dan nenek bergegas check-in. Dan nenek menyuruh Junaid untuk menyembunyikan tikusnya. Junaid juga menyapa pada anak lain yang dilihatnya. Nenek sempat terbatuk hingga membuat Junaid khawatir. Lalu mereka dihampiri oleh pria yang bernama String dan ternyata dia adalah manajer hotel yang menawarkan bantuan. Setelah sedikit berbincang,
Junaid dan nenek segera pergi menuju ke kamarnya yang bernomor 776 yang berada di lantai 4. Ketika menaiki lift, nenek mulai berfirasat akan mendapatkan ujian besar. Kentut, gak lama setelah itu terlihat para wanita sosialita yang dermawan datang ke sebuah hotel tersebut. Mereka adalah member dari grup yang peduli tentang keselamatan anak-anak. Nah, wanita ini adalah ketuanya yang sebenarnya dia adalah penyihir agung atau disebut High Witch. Sebelum tidur, Junaid bertanya ke nenek apa yang menjadi ciri-ciri penyihir. Nenek pun menjelaskan kalau sebenarnya penyihir itu adalah setan yang berwujud manusia. Ujung mulutnya lebar memanjang dan mereka selalu memakai sarung tangan karena mereka tidak mempunyai jari normal melainkan hanya cakar. Dan kepala mereka botak seperti telur rebus. Mereka juga suka memakai rambut palsu yang membuat ruam yang buruk di kepala mereka. Dan lubang hidung mereka berukuran lebih besar dari hidung orang normal untuk mengendus bau anak kecil di sekitarnya. Semakin bersih anak tersebut, baunya akan semakin seperti kotoran hewan bagi para penyihir itu. Diam-diam terlihat kucing hitam penyihir menguping dan melaporkan ke majikannya. Keesokan harinya ketika Junaid sedang bermain di area hotel, tiba-tiba anak lain bernama Bruno menghampiri dan menyapa Junaid. Junaid bilang kalau dia sedang mencari tempat untuk melatih tikusnya. Dan Bruno juga bilang kalau dia sedang menunggu wanita yang menjanjikan coklat padanya jam 12:25. Lalu ibunya Bruno datang memarahinya karena makan belepotan dan Bruno dibawa pergi dengan paksa. Setelah itu Junaid masuk ke ruangan meeting tersebut dan mencari tempat melatih tikusnya. Tidak berselang lama, kumpulan penyihir jahat pun masuk ke ruangan tersebut dan langsung mengunci pintu. Junaid dan Daisy pun langsung bersembunyi. Lalu pemimpin itu menyuruh anggotanya melepaskan atribut yang digunakan, dan dia sempat mengendus bau anak kecil. Kemudian pemimpin itu menyuruh semua anggotanya melepaskan sarung tangan, sepatu dan rambut palsu. Junaid yang mengintip sadar kalau para wanita itu adalah penyihir. Penyihir agung kemudian marah karena dia melihat masih banyak anak kecil yang berkeliaran di luar sana. Dan ketika ada anggotanya yang protes, penyihir agung langsung melenyapkannya. Penyihir agung berencana melenyapkan seluruh anak-anak di dunia dan menyuruh para anggotanya untuk membuat toko permen di setiap kota masing-masing dan mencampurkan ramuan ajaibnya untuk merubah semua anak kecil menjadi seekor tikus. Dan ternyata penyihir agung telah menyiapkan anak yang sudah memakan coklat yang sudah dicampurkan ramuan ajaib itu. Dan akan datang pada pukul 12:25. Lalu tiba-tiba penyihir agung mengendus kembali bau anak kecil yang berada di sana. Namun Junaid tidak berhasil ditemukan. Dan ternyata anak yang disiapkannya itu adalah Bruno. Dia datang menagih coklat yang sudah dijanjikan. Lalu penyihir itu memberikannya coklat yang sangat mahal sesuai janjinya. Setelah tepat jam 12:25, Bruno akhirnya berubah menjadi seekor tikus gemuk. Mereka berusaha menginjak Bruno. Junaid yang mengintip di tempat persembunyiannya merasa bingung untuk menolong Bruno. Tetapi tiba-tiba Daisy tikus peliharaannya berbicara dan akan menolong Bruno. Daisy pun berlari dan berhasil menyelamatkan Bruno dan menariknya ke tempat Junaid bersembunyi. Tapi tiba-tiba penyihir agung menemukan Junaid dan menarik Junaid keluar. Lalu penyihir agung memberinya ramuan ajaib dan seketika Junaid pun berubah menjadi tikus berwarna coklat. Pada saat penyihir agung berusaha membunuh Junaid, tiba-tiba Daisy menggigit jari penyihir itu dan para tikus pun melarikan diri ke dalam lubang ventilasi. Penyihir itu memanjangkan tangannya namun gagal menangkap mereka. Junaid dan yang lainnya berencana menemui nenek dan mencari jalan supaya mereka selamat sampai di kamar nenek. Setelah memencet bel dan ketahuan oleh pekerja hotel, akhirnya mereka berhasil masuk ke kamar nenek. Dan di dalam kamar Junaid berusaha berbicara kepada nenek dan nenek terkaget namun Junaid menjelaskan kalau aku adalah cucu nenek yang telah dirubah oleh penyihir agung. Lalu Bruno dan Daisy juga bilang kalau mereka bernasib sama seperti yang dialami Junaid. Mereka pun menceritakan semuanya termasuk rencana jahat para penyihir itu ke nenek. Kemudian nenek bilang seandainya dia mempunyai ramuan si penyihir itu, mungkin saja nenek bisa merubah ramuan itu menjadi penawar dan merubah Junaid dan temannya menjadi manusia kembali. Junaid memberitahu nenek kalau kamar penyihir agung bernomor 666 yang tepat di bawah kamar nenek. Junaid juga berencana untuk mencuri ramuan ajaib itu di kamar penyihir agung. Junaid akhirnya turun menggunakan rajutannya nenek dan berusaha mengambil ramuan tersebut. Namun kemudian datang penyihir agung masuk ke dalam kamarnya dan Junaid juga melihat banyak uang di sana. Akhirnya Junaid berhasil membawa pergi ramuan itu. Pada saat nenek sedang menariknya, secara tiba-tiba penyihir itu memegang rajutannya.
Lalu nenek pura-pura bilang kalau rajutan itu terjatuh tidak sengaja. Dan penyihir agung bilang kalau dia merasa pernah melihatnya. Tak lama kemudian bel pun berbunyi dan Junet akhirnya selamat. Manajer hotel datang membawakan kandang kucing agar kucing penyihir itu tidak berkeliaran. Lalu kemudian penyihir agung berpesan kepada manajer itu untuk menyiapkan soto ayam tanpa bawang putih untuk makan malam para anggotanya. Junet dan yang lainnya mendengarkan dari atas. Scene berpindah pada saat nenek berusaha membuat penawar dari ramuan penyihir yang Junet ambil dengan mencampurkan ramuan yang nenek miliki. Namun usahanya itu tidak berhasil dan sia-sia. Junet dan teman-temannya merasa sedih. Akhirnya Junet mempunyai ide dan berencana untuk mencampurkan ramuan itu ke dalam soto ayam yang dipesan untuk para penyihir dan merubah semua penyihir menjadi tikus. Sehingga tidak ada lagi korban lainnya yang bernasib sama seperti mereka. Junet menyelinap ke dalam dapur dan dengan bersusah payah dia pun berhasil memasukkan ramuan ajaib itu ke dalam soto ayam yang akan disajikan untuk para penyihir. Setelah itu Junet kembali pada timnya dan pergi ke restoran itu untuk menyaksikan keberhasilan rencana mereka. Terlihat penyihir agung datang dan para anggotanya memulai makan malamnya. Pada saat penyihir agung mau mencicipi sotonya, seketika penyihir agung melihat nenek dan langsung mendatangi nenek. Penyihir agung bilang bahwa dia ingat betul kalau nenek adalah temannya Alice, gadis yang dulu pernah dirubahnya menjadi seekor ayam. Diam-diam Junet dibantu teman-temannya mengambil kunci penyihir agung dan tiba-tiba para penyihir di restoran itu berubah satu persatu menjadi seekor tikus yang sangat menjijikan. Rencana mereka pun berhasil. Semua orang yang berada di sana berlari berhamburan sangat ketakutan. Kemudian diam-diam nenek pergi untuk masuk ke dalam kamar penyihir agung yang berencana mengambil semua ramuan ajaib di kamar itu. Lalu tiba-tiba penyihir agung datang dan menciduk nenek yang sedang asik menghubungkan ramuan ajaib. Penyihir agung itu marah dan berusaha menyakitinya. Nenek berusaha tenang walaupun dia sangat ketakutan. Ketika penyihir agung hendak menyerang nenek, Bruno dan Daisy menjepit jari kaki penyihir dengan menggunakan jebakan tikus. Penyihir agung pun menjerit membuka mulutnya dan terlihat Junet tiba-tiba terbang di udara membawa ramuan ajaib dan langsung memasukkannya ke dalam mulut penyihir agung. Seketika penyihir agung pun berubah menjadi tikus yang sangat menjijikan dan berusaha menyerang Junet dan teman-temannya. Junet dan yang lainnya berlari dan berusaha menyelamatkan diri, namun secara tiba-tiba nenek menangkap penyihir agung itu. Kemudian nenek membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak. Dan ia pun menemukan buku yang berisi semua alamat para penyihir di dunia. Nenek, Junet, Daisy, dan Bruno berencana untuk menemukan semua penyihir jahat di dunia dan merubahnya menjadi tikus. Sebelum pergi, nenek pun membuka kurungan kucing hitam milik penyihir agung itu. Lalu langsung pergi membawa koper yang berisi uang dan ramuan tersebut. Sebelum meninggalkan hotel, Bruno berusaha berbicara kepada ibunya, namun ibunya sangat ketakutan. Dan akhirnya Bruno pun ikut tinggal bersama Junet di rumah nenek. Akhir cerita, Junet, Daisy, dan Bruno tinggal bersama dan mereka bersenang-senang sebagai satu keluarga yang bahagia. Nenek pun bersama Junet, Daisy, dan Bruno pergi berkeliling dunia untuk menumpas para penyihir jahat. Dan Junet juga selalu memberikan penyuluhan kepada semua anak-anak yang selamat dari para penyihir jahat supaya tidak bernasib sama seperti mereka. Dan cerita pun berakhir dengan kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Shoo, bye-bye. Capek anjay.